Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-alamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i fi kitabih Kashifatis Saja. Nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Wa tsaniha, dan adapun rukun salat yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Wahia, dan adapun salat itu afdolu, paling utamanya al ibadatil badaniyah az-zahirah, adalah paling utamanya ibadah yang berbentuk badaniyah az-zahirah, yang zahir maksudnya gerakan ya ikhwan ya. Wa ba'daha, dan adapun setelah puasa ibadah selanjutnya adalah as-saumu, yang paling utama lagi adalah puasa. Tsummal hajju, kemudian haji, tsumaz zakatu, kemudian zakat. Fafarduha afdalul faraid, dan fardunya salat itu paling utamanya dari fardu yang lain, dari ibadah-ibadah fardu yang lain ya. Wa nafluha, dan sunnahnya sunnahnya salat, yang ini salat sunnah maksudnya. Afdalun nawafil, itu paling utamanya dari ibadah-ibadah sunnah. Jadi sholat itu paling afdol, mau yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Wala yu'dzaru, dan tidak diberi uzur siapa ahadun, seseorang, fitarki a, dalam meninggalkan sholat. Mada ma'akilan, selama dia berakal. Masih berakal, sehat, wajib sholat, pasti. Sakit batuk pilek, tetap wajib sholat. Sakit kaki tidak bisa diri, tetap wajib sholat. Tidak bisa diri, tidak bisa duduk, tetap wajib sholat tiduran. Hanya bisa berkedip mata, tetap wajib sholat. Sampai dia tidak mampu lagi melaksanakan sholat. Berbeda dengan puasa. Sakit perut sedikit saja, boleh batalin puasa. Boleh tidak berpuasa. Berbeda dengan haji. Tidak mampu materi, tidak wajib haji. Demikian juga zakat. Tapi kalau puasa wajib terus non-stop, kecuali memang ada sesuatu. Di sini sebutkan kalau memang dia sudah tidak berakal. Wa amal ibadatul badaniyatil qalbiyah, dan adapun ibadah fisik yang bersifat qalbiyah, yang ada di hati, keyakinan, kal imani wal ma'rifati wa tafakkuri wa tawakkuli wa sabri wa raja'i wa ridha bil qada'i wal qadari wa mahabbatillahi ta'ala wa taubati wa tatahhuri minar radha'ili katama'i wa nahwihi, fahiya afdolu minal ibadatil badaniyati dhahirah, garis bawahi. Adapun ibadah fisik yang letaknya di hati, keyakinan, seperti iman, makrifat, tafakur, tawakul ya, kalau bahasa Arabnya tawakal ya, tawakkalu, tawakulan, tawakul, masdar dari tawakala. Seperti tafakur, takabur, nah itu sama. Tafakur bahasa Indonesia tetap tafakur, takabur masih takabur. Tawakul jadi tawakal ya, tawakul. Wasabri sabar, warroja berharap, kemudian ridho dengan qada dan qadar, cinta pada Allah, taubat, kemudian juga watatahuri, menyucikan diri,
dari minar radzaili, dari sifat-sifat yang hina, jelek, keji, katomai seperti sifat toma dan yang lainnya. Maka ibadah-ibadah badaniyah kolbiyah itu fahya afdolu minal ibadatil badaniyati dhahirah. Itu lebih utama dibanding ibadah-ibadah badaniyah yang zohir, yang lahiriah. Itu. Hatta minas sholah. Bahkan tadi yang kita sebutkan iman, makrifat dan lain sebagainya itu lebih utama dibanding sholat. Itu lebih utama dibanding sholat. Cuman pemahamannya jangan dibolak-balik ikhwah. Kalau begitu mendingan kita berpikir saja. Lebih baik kita bertawakal saja, ada sajanya nih. Lebih baik kita bersabar saja, nggak usah sholat. Bukan begitu. Tapi begini, sholat itu wajib kewajiban. Tapi kalau kita gunakan skala prioritas, maka iman itu lebih utama. Kita beriman dulu, kita ma'rifatullah dulu. Tapi kan tidak bisa, ya sambil kita mencintai Allah, kita ridho. Ada orang yang sholat tapi ngedumel terus. Ya Allah kok gini, ya Allah kok gini. Ada orang yang sholat cuman tidak sabar. Jadi sholatnya itu tidak meninggalkan asar, tidak meninggalkan bekas pada dirinya. Nah, berarti sholatnya juga ada yang salah. Gitu. Jadi jangan sampai kamu kenapa tidak sholat? Saya sedang mengerjakan ibadah yang lebih utama dibanding sholat. Apa ibadahnya? Saya sedang tafakur. Saya sedang tawakul. Saya sedang sober. Bukan begitu pemahamannya. Tapi pemahamannya adalah di samping kita mengerjakan sholat, prioritaskan juga kita kuatkan keimanan kita kuatkan ma'rifat kita kuatkan tafakur kita dan lain sebagainya. Di sini disebutkan, ini hadisnya sebentar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Syekh ya. Yakni faqad waroda dan sungguh telah datang suatu hadis tafakkurus sa'atin berpikir sesaat itu afdolu min ibadati siti nasanah. Itu lebih utama dibanding ibadah selama 60 tahun. Ini makol ya. Walaupun banyak hadis-hadis yang seperti ini, tapi ini coba kita cari referensinya terlebih dahulu. Ini diriwayatkan oleh Abu Syekh fil Azumah. Di Mirfatul Mafatih ada, cuman ininya beda ya. Tafakkur sa'atin khairun, pakainya khairun. Azzahus sahibul kanz. Ini ada di Kanzul Amal ya, ikhwah. Jadi tidak bisa. Kita cari dulu kitabnya. Hadis ini sering dinukil oleh para ulama.
Nah, di sini ada di kitab Al-Bahrul Madid. Itu juga menukil tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Itu menggunakan sab'ina ya. 70. Ada juga dengan lafaz tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatan. Atau ibadati sanah. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Juga Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Imam Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamalil Asfar. Jadi ulama-ulama menghukuminya doif, bahkan ada yang menghukuminya maudhu ya ikhwah. Seperti itu. Wa afdalu kita lanjutkan wa afdalul jami'i dan yang paling utama yakni ibadah yang paling utama yang telah kita sebutkan itu adalah al-imanu, adalah keimanan. Mafhum kalau kalau hal demikian mafhum. Faidatun, ada suatu faidah. Qala jumhurul ulama'i, berkata mayoritas ulama, inna tafakkura, sesungguhnya tafakkur ala khamsati aujuhin. Tafakkur itu ada lima aujuh, ada 5 bentuk. Imma fi ayatillahi, terkadang kalau guru al-fakir menerjemahkan imma itu terkadang itu atau baik. Kadang tafakur itu ada pada mentafakuri ayat-ayat Allah. Yakni ayat di sini maknanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yalzamuhu atawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Dan dengan berpikir, bertafakur tentang tanda-tanda kemuliaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, itu akan kita paskan maknanya. Yalzamuhu ila, itu akan mengikat atau menetap. Tapi yalzamu itu maknanya bisa yang bagi ya ikhwah ya. Maka dengan kita berpikir bertafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah itu akan membuat hati kita begitu ya, membuat at-tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Jadi hati kita itu akan me, apa, menghadap kepada Allah dan akan semakin yakin kepada Allah. Jika kita berpikir tentang kekuasaan Allah, itu akan demikian ya. Hati kita akan semakin yakin kepada Allah. Kita memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tentang Isra Mi'raj, itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Itu makin yakin kita terhadap terhadap keimanan kita pada Allah. Silahkan bisa dipelajari tentang kecepatan cahaya. Nanti bisa dipahami tentang Isra Mi'raj. Masuk akal gitu. Baca dulu hadisnya baru secara sains. Atau tentang sidik jari atau tentang penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi. Dengan kita memikirkan hal-hal tersebut seperti itu. Jadi hati kita akan terpusatkan, hati kita akan tawajuh kepada Allah dan kita akan semakin yakin kepada Allah. Au fi ni'matillahi, atau kita berpikir bertafakur tentang nikmat-nikmatnya Allah. Wa yatawalladu tawallada yatawalladu wa yatawalladu anhu al-mahabbatu. Maka akan melahirkan kecintaan
anhu, sebab memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Ketika kita berpikir tentang nikmat Allah, ya Allah telah memberikan saya ini, setelah Allah telah memberikan saya itu, Allah memberikan saya sehat, Allah bisa memberikan nikmat sampai detik ini. Maka hal tersebut akan memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Begitu. Jadi salah satu cara supaya kita cinta pada Allah, kita pikirkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu. Au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhu ar-raghbatu. Atau kita berpikir tentang wa fi wa'dillah, yakni tentang janjinya Allah. Maka dengan kita berpikir tentang janjinya Allah, maka hal tersebut akan melahirkan atau memunculkan rasa raghbah. Rasa raghbah. Raghbah itu rasa eh, seperti minat gitu ya. Kemudian rasa ingin, rasa suka, raghbah. Rasa kesenangan, kesukaan, kecenderungan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita memikirkan tentang janji Allah, wah, Allah berjanji kalau orang bertakwa akan mendapatkan ini itu. Orang yang beriman, orang-orang mukmin akan mendapatkan surga Firdaus dan lain sebagainya. Dengan kita memikirkan janji-janji Allah, itu akan memunculkan, melahirkan rasa suka kita. Yakni kita cenderung akan lebih suka beribadah. Termotivasi istilahnya begitu. Itu kalau kita memikirkan tentang janji-janji Allah. Au fi wa'idillahi, atau pada wa'idillahi wa yatawalladu anhu ar-rahbah. Atau kita berpikir tentang ancaman-ancaman Allah. Maka dengan kita berpikir tentang ancaman-ancaman Allah, maka itu akan melahirkan atau memunculkan ar-rahbah. Memunculkan rohbah. Rohbah itu maknanya bisa perasaan kagum, takut, ngeri, khauf, maknanya sama. Atau bisa juga jerak. Nah, dengan kita memikirkan ancaman Allah, kalau misalkan kita berbuat ini, maka akan ini, kita pikirin, ya Allah, pedih banget ya Allah. Ya Allah, begini ya Allah, ya Allah. Maka itu akan melahirkan atau memunculkan rasa takut kita, rasa jerak kita, rasa kengerian kita. Kemudian yang terakhir, au fi taksirin nafsi anit ta'ati wa yatawalladu anhu al haya bi fathi al haya dengan difathahkan wal mad panjang juga wa wal inkibadu wal inziwa. Atau kita berpikir tentang kekurangan diri kita. Ya Allah, kok saya begini ya? Ya Allah, kok saya ibadahnya kurang ya Allah. Ya Allah, kok saya males kalau ibadah ya Allah. Nah, begitu. Memikirkan kekurangan diri. Anit ta'ati, dari ketaatan. Kekurangan diri kita dalam menjalankan ketaatan. Wa yatawalladu anhu, dan jika kita memikirkan hal tersebut akan melahirkan atau memunculkan dari perbuatan berpikir tentang kelemahan diri kita, al-haya, akan memunculkan, melahirkan al-haya, rasa malu. Malu ikhwah kita. Allah memberikan nikmat sebanyak ini, tapi kok saya ibadahnya begini ya Allah. Kadang pas ibadah pun mikirnya kemana-mana ya Allah. Sebelum ibadah males-malesan, pas ibadah pikiran kemana-mana,
Setelah ibadah tidak ada dampak yang terjadi sebab menjalankan ibadah tersebut ya Allah. Malu saya ya Allah. Tapi mau bagaimana lagi ya Allah. Hanya kepadamu saya meminta pertolongan dan hanya kepadamu saya beribadah ya Allah. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi ya Allah? Akan memunculkan rasa haya. Haya dengan difatahkan dan adanya mad. Wahwal inkibadu wal inziwa. Al haya ini maknanya lah inkibad. Inkibad itu adalah masdar dari kepada inqabadho. Inziwa inzawa. In kasaro yan kasiru in kisaron inkibad. In kobado maknanya adalah tertekan. In kobado yan kobidu tertekan, tegang, menyusut, mengerut, begitu. Sama seperti in ziwa, nakis itu ya. In ziwa. In ziwa itu mengucilkan itu ya, mengerut menyudut gitu ya. Itu maknanya haya. Aduh ketekan gitu ya Allah, nggak pantas gitu ya Allah. Ingat ikhwah, merendahkan diri di hadapan Allah itu boleh. Merendahkan diri di hadapan tadarru di hadapan Allah boleh. Tapi tadarru tidak boleh di hadapan manusia. Kita doa bermunajat, ya Allah, saya bodoh banget ya Allah. Ya Allah saya ini, itu boleh. Tapi kalau di depan manusia jangan. Depan manusia itu tawadu, rendah hati bukan rendah diri. Qala Ahmad bin Athaillah, berkata siapa Ahmad bin Athaillah? Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Kitabnya apa ya? Yang terkenal. Ini dinukil dari kitabnya. Ada yang pernah belajar apa kitabnya? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu kitabnya apa? Cakep ya, yang udah pernah belajar dulu. Fakir pernah belajar dengan Syekh Yusri Al-Hikam. Al-Hikam itu isinya hikmah ayat-ayat Al-Quran. Cuman kudu pakai guru gitu dalam memahaminya. Ini dinukil dari Al-Hikam, min alamati mautil qalbi, termasuk tanda-tanda matinya hati. Itu kabar muqaddam. Ini mubtada muakhirnya. Adamul huzni ala ma fataka minat ta'at. Termasuk tanda-tanda matinya hati adalah tidak adanya rasa sedih sebab tertinggalnya sesuatu darimu. Yang tertinggal itu adalah ketaatan. Jadi ciri hati sudah mati itu ikhwan. Ketika ada ketaatan yang tertinggal, yang tidak kita lakukan, yang luput dari diri kita, kita tidak merasa sedih. Itu salah satu tanda matinya hati. Tidak ikut pengajian, ada rasa sedih. Tidak ikut sholat berjamaah, ada sholat sedih. Tidak tenang. Tidak ikut ketaatan yang lain. Tidak ikut berbuat baik. Tidak ikut murojaah, ada kesedihan. Rasa sayang. Aduh, kenapa enggak murojaah tadi ya? Orang yang santai-santai saja, hati-hati ikhwan. Mungkin itu tanda matinya hati. Walaupun tidak semua ya, tapi kebanyakan demikian. Watar kun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalat.
Dan juga salah satu bagian atau salah satu tanda-tanda matinya hati adalah watarkun nadami, meninggalkan penyesalan. Alama fa'al tahu min wujudiz zalat, meninggalkan penyesalan atas perbuatan yang engkau lakukan min wujudiz zalat, dari terwujudnya berbagai kesalahan-kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, harusnya kita itu nyesel. Aduh, kenapa ya saya tadi bilang seperti itu? Aduh, kenapa ya saya berbuat seperti itu? Ada penyesalan. Tapi ketika tidak ada penyesalan, hati-hati, ikhwah. Mungkin itu salah satu tanda bahwasanya hati kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala aidon, dan berkata juga siapa? Syekh Ahmad bin Athaillah, al huznu utawi huznu iku ala fuqdani. Kesedihan itu ala fuqdani, ala fuqdani ta'ati fil hali ma'a adamin nuhudi ay al irtifai ilaiha fil mustaqbali min alamatil irtirari. Bersedih atas fukdani to'at. Fukdan itu ikhwah, fakdu, fukdan, fikdan, itu maknanya kerugian, kekurangan, ketiadaan, ketidakhadiran. Ini masdar dari fakoda. Kesedihan atas ketidakadaan dari berbagai macam ketaatan fil hali, pada saat itu, pada saat ini, ma'adami nuhudi, disertai ketidakadaan nuhudi, bangkit, yakni maksudnya al irtifa, maksudnya bangkit itu semangat gitu ya, wah. Ilaiha, untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut fil mustakbal, pada masa yang akan datang. Itu, nah ini khobarnya jauh banget. Itu min alamatil igtiror. Hal tersebut adalah tanda-tanda dari igtiror, yakni apa? Tertipu, terpedaya. Tertipu, terpedaya. Yang maksudnya terpedaya dari setan ya, tertipu oleh setan. Jadi ketika ada seseorang sedih nih, aduh, kok saya ndak buat ketaatan gitu. Tapi ketika dia sedih itu, dia tidak memiliki sifat semangat untuk melakukannya di masa yang akan datang. Misal kita kasih contoh, ada orang, misal ini ya, apa ya, baca Al-Quran saja, baca Al-Quran. Misal ada orang habis maghrib, biasanya dia baca Al-Quran, tapi ini enggak baca Al-Quran, harus dia sedih ya. Saya tuh enggak baca Al-Quran, sedih. Tapi sedih doang ikhwah, tidak disertai dengan adanya besok saya harus baca. Tidak ada rasa semangat untuk melakukannya di masa yang akan datang. Maka kesedihan itu hanya
dari bagian tipu daya setan. Itu cuma sedih-sedihan doang. Nanti besok gitu lagi, besok gitu lagi. Begitu. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu, Ikhwah. Ini selanjutnya faidah tentang kecintaan pada Allah ada 20 makna. Belum masuk fikihnya kita ya. Masih tentang rukun Islam. Jadi jangan sampai kita satu tidak sedih terhadap perkara baik yang kita tinggalkan. Yang kedua, di samping kita sedih kalau meninggalkan sesuatu ketaatan, kita juga harus punya eh, semangat untuk melakukan di masa yang akan datang. Itu kutipan dari Al-Hikam Al-Athaiyah. Al-Athaiyah. Tapi ikhwah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Kalau untuk fikih, pertanyaannya bebas ya ikhwah ya. Mau diskusi boleh. Al-Fakir buat. Ikhwah, ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari lanjutan kemarin yang kita bahas ya ikhwah. Yang Fakir lempar ke ikhwah sekalian supaya mendapatkan ibroh pelajaran yang sama. Jadi pertanyaan kemarin kan kita bahas ikhwah tentang madhab dan akidah. Kemudian jika ada orang yang bertanya kepada kita, kemudian kita jawab, ternyata orangnya malah ngajak debat gitu. Satu, jika perdebatannya itu debat kusir, ikhwah. Saya punya teman ya, ikhwah. Itu kalau nanya itu bukan nanya, ikhwah. Pengen debat doang. Kalau udah kalah debat dia nanya yang lain. Jadi tujuannya saya bukan seuzon ya, tapi memang bukan seuzon, tapi memang demikian yang teman saya lakukan itu. Jadi yang dia lakukan itu adalah dia akan mengungkit semua khilaf. Kemudian nanti saya akan Al-Fakir jelaskan khilaf tersebut. Setelah selesai jelaskan, langsung eh, ditimbulkan masalah yang lain. Begitu terus ikhwah. Jadi misalnya contoh, dia masalahkan masalah maulid. Terus Al-Fakir panjang lebar bahas. Nah, dia enggak peduli yang Al-Fakir bahas. Padahal dia itu nanya, dalilnya apa? Gitu. Terus Al-Fakir bahas bla 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 bla, sejarahnya gini gini gini. Terus dia langsung nggak peduli dengan jawaban itu, dia nanya lagi masalah lain. Masalah ini. Al-Fakir bahas masalah ini itu begini-begini. Nanya masalah itu begini-begini. Nggak peduli jawabannya. Dia hanya pengen kita itu gitu ya, terpojok. Pengen lihat kalau kita itu salah gitu.
Nah, hati-hati. Maka dari itu nggak perlu debat karena ada tipe orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang tipenya nanya ke kita buat kita terpojok. Nah, setelah kita terpojok, nah itu antum salah gitu. Jadi ndak perlu debat. Tapi kalau memang terpaksa berdebat dalam artian kalau Al-Fakir sih bahasanya diskusi ya, Ko, ya. Jadi Al-Fakir nanti banyak bertanya kalau Al-Fakir begitu. Jadi lucunya teman Al-Fakir begini. Kalau dia nanya, Al-Fakir juga nanya, Ko. Dia itu ya memojokkan ulama-ulama syariah lah, istilahnya begitu. Al-Fakir tanya begini, Ko. Coba sebutin dong satu ulama yang menurut antum itu lurus gitu, versi antum. Gitu. Nah dulu tuh teman Al-Fakir ini jawabnya Syekh Solih Al-Fauzan dari kerajaan Arab ya. Dia bilang, dia jawab Syekh Solih Al-Fauzan. Terus Al-Fakir tanya, berarti antum ngaji sama Syekh Solih dong gitu. Maksudnya dengerin kajian. Iya. Terus kata Al-Fakir, kan Syekh Solih kalau ngajar pakai bahasa Arab. Gimana caranya? Terus kata teman Al-Fakir, ya saya nyari yang ada terjemahnya, kajiannya. Jadi padahal dia bilang jangan jangan fanatik ikhwah. Tapi teman Al-Fakir ini ngikutinnya cuman satu cuman satu guru gitu. Kita bukan ngomongin orangnya ikhwah ya, tapi kita bukan membicarakan orang yang Al-Fakir tidak akan sebutkan siapa orangnya, tapi yang kita bicarakan adalah fenomena ini nih. Fenomena yang dilakukan teman Al-Fakir ini tidak hanya dilakukan oleh teman Al-Fakir, banyak. Jadi istilahnya kalau di Facebook, Instagram itu debat, wah panjang lebar. Tapi kalau kita diajak ketemu langsung, kita diskusi, dia nggak mau begitu. Karena yang dia inginkan itu, yang mereka ingin itu terpojok, supaya kita terpojok. Maka dari itu jangan berdebat, wah nggak perlu berdebat. Yang penting kita menyampaikan hujah kita saja. Ternyata setelah kita menyampaikan hujah, dia ada hujah lagi. Bahkan bisa membuat kita ragu. Nah, itulah pentingnya ada pengajian. Pentingnya kita punya guru. Kita tanyakan ke guru kita. Al-Fakir pun demikian. Seperti itu dulu SMA, Al-Fakir itu di Cilengsi. Nah, di Cilengsi itu pusatnya lah kan. Antum sekalian pun tahu di Cilengsi. Al-Fakir kalau ada masalah juga nanya ke guru Al-Fakir. Baiknya bagaimana? Masih ada yang salah itu ya di kuis ya. Udah malam ngantuk berarti. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana jikalau imam yang baru sadar berhadas ketika sholatnya, maksudnya ketika sholatnya sudah selesai gitu ya? Apakah hukum sholatnya makmum? Hukum sholat imam itu tidak sah. Kalau memang dia sadar bahwasanya dia itu berhadas sebelum sholat. Kalau si makmumnya tahu gitu ya. Nah, misalkan nih, ini makmumnya tahu ikhwah. Jadi ada makmum tahu, ada makmum tidak tahu. Kata si makmum, lah, kok si imam langsung jadi imam sih? Kan tadi habis nyium istrinya gitu. Tahu tuh, berhadas. Maka makmum tidak sah. Nah, kan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau si makmum tidak tahu? Begitu. Sebentar Fakir kirim ininya.
Kalau si makmumnya tidak tahu, makmumnya tidak tahu ikhwah, itu tidak perlu diulang sholatnya. Itu tidak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau misalkan ini ada tafsirnya banyak juga ya. Kalau misalkan kalau misalkan masbuk, nanti tinggal kabarkan si makmumnya gitu. Masbuk. Oh saya berhadas gitu. Nanti si makmum bisa menambah rakaat. Kebanyakan kasusnya itu si makmum nggak tahu ya kok ya. Kalau sudah selesai makmumnya dari awal muafik, maka tidak perlu ada sholatnya sah. Tapi si imam ini kalau dia yakin dia bawa najis sebelum sholat atau berhadas sebelum sholat, itu sholatnya tidak sah. Bisa dipahami ya kok. Sementara Fakir kirim di grup ya. Fakir kirim di grup. Di Al Bujairomi ada, di Hasyiah Jamal ada ya kok ya. Dari Allah. Sebentar. Fakir kirim di grup. 4 jawaban salah ya Allah. Ngantuk berarti 4 orang ngantuk tuh ikhwah. Ini jawaban dari tadi pertanyaan tentang si imam lupa berhadas tuh. Ini Hasya Al Bujairomi. Ntar Fakir tulis. La in banata hadasan hadasa walau hadasan akbar au la tafiyan fa isabil bini fala tajibu li adal muqtadi. Makmum tidak wajib mengulang makmum tidak wajib mengulang sholatnya kecuali kalau misalkan ada yang masbuk, imam salam assalamualaikum assalamualaikum, ih sadar waduh saya kan berhadas ya, masih ada yang masbuk, kabarin makmumnya biar mengulang sholatnya. Tapi kalau yang muafik enggak perlu. Suaranya kecil. Kenapa ya suaranya kecil ya? Sebentar. Bisa dipahami yang bertanya ikhwah?
Apa hukumnya kalau ada makmum yang karena takut ketinggalan sholat, jadi dia ikut ruku di luar saf? Selama tidak terlalu jauh, karena nanti di safinah juga kita bahas ya ukurannya. Itu sah ikhwah, tapi tidak sempurna. Misal, waduh takut ketinggalan di ujung masjid atau di paling belakang masjid, masih di dalam masjid ya, tapi di paling belakang dia udah takbir Allahu Akbar. Sah enggak? Sah, cuman kurang sempurna. Istilahnya kalau ikut jamaah enggak sampai 27 derajat itu. Tapi kalau ditanya sah atau tidak jamaahnya sah gitu ya. Baik, berarti itu bisa dipahami ya pertanyaan sebelumnya ya. Sekarang kita masuk pertanyaan selanjutnya. Ukuran batalnya wudhu saat bersentuhan kulit itu minimal usia atau sudah balik. Yang kalau sudah balik sudah pasti. Kalau sudah balik sudah pasti batal. Balik ketemu balik batal. Nah yang jadi masalah kan balik ketemu yang belum balik. Nah itu khilaf. Pernah kita bahas di sulam ya. Ada yang mengatakan umur 5 tahun. Ada yang mengatakan umur 6 tahun. Begitu. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya patokannya usia yang sudah timbul syahwat atau anak itu bisa menimbulkan syahwat begitu. Jadi kalau usia tidak bisa dipastikan juga ya. Tapi kalau al-fakir jaga-jaga itu mau menimbulkan syahwat atau tidak ada hubungannya tentang syahwat gitu ya. Itu umur 5 tahun ya. Itu untuk jaga-jaga saja. Kalau punya wudhu umur 5 tahun, nah, jadi jaga-jaga. Yang bukan ini ya, yang bukan mahram seperti itu nih. Ada apa? Ya Allah. Ahsanullah ilaikum wa iyyakum. Izin bertanya. Satu, apakah rasa malu juga salah satu ibadah qalbiyah? Rasa malunya, kalau rasa malu itu rasa malu seperti yang tadi dijelaskan, iya. Begitu ya. Kayak rasa malu. Aduh, ya Allah. Itu kan termasuk dari roja ya. Kita kan rasa malu kita tadi, aduh ya Allah. Ya Allah saya malu begini begini begini. Itu termasuk roja. Itu termasuk ibadah qalbiyah. Tapi kalau rasa malu, ngerti lah ya maksudnya berbeda malunya kayak malu kita, aduh malu nih gitu. Nah itu bukan ibadah kalau malunya malu yang lain. Tapi kalau malu seperti oh ibadah kita kurang, gitu. Kita kurang cakep ibadahnya, kurang bagus ibadahnya, malu kita sama Allah, itu termasuk ibadah. Termasuk kita roja berharap pada Allah. Pertanyaan kedua, apakah sholat Jumat waktunya sama seperti sholat zuhur? Sama. Maksudnya kalau zuhur itu kan zawal. Nah, apakah awal sholat itu zawal atau ketika istiwa? Bukan istilahnya ujung tombak. Bukan waktu istiwa, itu waktu yang tidak diperbolehkannya sholat. Itu ada di Safinah juga. Tentang syarat sholat Jumat. Kemudian tentang zawal. Itu juga ada di Safinah. Jadi, sebentar Al-Fakir buka. Yang kedua dulu ya, yakni indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Nah, itu di Safinah sudah dikasih ilahnya ya. Dikasih pengecualian ya. Istiwa itu diharamkan untuk sholat. Tapi kan di situ juga disebutkan allati laisalah sababu mutaqaddimun sababu mutaqaddim wala muqarin. Nah, itu ada sebab dan sebagainya. Kemudian juga di ibaratnya juga sudah dijelaskan wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati. Tuh. Nah, kemudian untuk yang pertamanya tadi tentang sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat. Syurutu Jum'ati sitatun antakuna kulluha fi waqti zuhri.
itu dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat nih ya ikhwah ya. Bisa dipahami? Nanti kita bahas itu lebih dalamnya di Safinah juga. Tapi itu. Fakir orang, apakah sholat Jumat waktunya sama seperti sholat zuhur? Lebih tepatnya bukan sama ya, tapi disebutkan syarat sah sholat Jumat itu adalah ketika masuknya zuhur, yakni fi waktu zuhri, di waktu zuhur. Kemudian maksudnya kalau awal zuhur itu kan zawal. Nah, apakah awal waktu sholat itu zawal atau ketika istiwa? Ya, ketika zawal. Tapi di kalau mulainya misalkan di apa khutbah itu udah jadi masalah. Tapi biasanya wah al-fakir ya, itu melihat masjid itu azan itu ketika masuk zuhur aman gitu. Coba di masjid-masjid ikhwah yang lain. Pasti kalau azan Jumat itu di waktu zuhur. Di Al-Fakir pun demikian. Tapi kan kita tidak tahu ya di tempat lain. Karena Al-Fakir juga pernah punya adik kelas di SMA. Itu sholat Jumatnya boleh pagi, boleh siang gitu. Kalau nggak salah beliau itu Toriko ya. Sore. Bukan madhab syafi'i. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada lagi ikhwah? Oh, kalau hukum seorang wanita sholat, baik sholat fardu yang sir atau sholat dua tapi menjaharkan bacaannya. Satu, menjaharkan sholat yang sir itu hukumnya makruh. Tapi di sini disebutkan seorang wanita itu lebih makruh lagi. Bahkan bahkan seperti azan saja. Nah, azan kan bagi wanita sama sekali tidak disunahkan azan itu. Walaupun disebutkan mubah. Supaya apa? Supaya tetap menjaga. Memang ya dalam syariat kita itu perempuan itu benar-benar dijaga ya. Walaupun suara perempuan bukanlah aurat tapi tetap dijaga. Jadi perempuan yang sholat udah tahu sholatnya sir ya, sholatnya sir atau sholat sunnah bacaannya dijaharkan itu makruhnya double, bahkan kalau mendayu-dayu itu bisa diharamkan. Kecuali ikhwah, kecuali dia sholat di rumah gitu sendiri nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau misalkan di masjid ini gitu ya, di tempat yang yang bukan mahramnya. Ada lagi ikhwah? Yang ngasih al Jeromi yang bagian atas terus itu di syarahnya di bagian bawah ya ikhwah ya.
Ada lagi ikhwah? Tidak ada ikhwah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Sama seperti di kajian yang al tadi. Semoga bisa bermanfaat. Yang telah kita pelajari, semoga bisa kita amalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tentang bertafakur ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang-orang yang mengingat Allah, berzikir pada Allah, apapun bentuknya, yang penting kita ingat Allah ya. Baca Al-Quran, zikir, ingat Allah. Ketaatan juga zikir, ingat Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dan kita memikirkan, bertafakur tentang ciptaan Allah. Seperti itu. Terkhusus ibadah sholat kita. Kita perbaiki ibadah sholat kita. Kita perbaiki ibadah sholat kita. Sampai masalah-masalah kecil gitu ya. Kayak masalah-masalah tadi. Masalah-masalah kecil itu maksudnya masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita tapi jarang dibahas. Seperti itu. Baik. Akhirul kalam, wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.